Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya Permana Mega Wicaksana. Selamat datang untuk teman-teman dari member Jago WhatsApp Marketing batch 4.0 batch 4 ya. Jadi video ini dibuat pada saat Jago WhatsApp Marketing di batch keempat, karena di batch sebelumnya belum ada. Jadi setiap materi yang saya berikan kepada teman-teman, setiap batchnya itu selalu saya upgrade materinya, karena harus ada penyesuaian di beberapa sisi. Oleh karenanya ini adalah video khusus saya buat pada batch keempat. Tenang, untuk teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti batch 1, 2, 3 akan tetap mendapatkan materi ini. Jadi untuk teman-teman yang telah gabung di batch keempat ini, saya ucapkan terima kasih, dan Anda pun akan terus mendapatkan update materi dari Jago WhatsApp Marketing di batch-batch selanjutnya. Terima kasih. Oke, kita mulai. Seperti yang teman-teman ketahui, kita akan belajar bagaimana mengelola WhatsApp, dan kita harus membutuhkan juga media sosial lainnya. Yang saya demokan di Jago WhatsApp Marketing adalah melalui Facebook. Dan kita pun harus membutuhkan yang namanya produk atau layanan yang bisa kita gratiskan untuk memancing orang bisa masuk ke WhatsApp kita. Nah, di sini saya sudah membuat ide-ide menemukan produk atau layanan yang bisa Anda bagikan secara gratis. Ada 3 ide yang akan saya berikan. Semoga 3 ide ini bisa membuka cakrawala pengetahuan teman-teman bahwa banyak produk gratis yang ada di sekitar kita, dan seharusnya Anda bisa kembangkan dan Anda bisa gunakan sebagai produk atau layanan yang bisa Anda bagikan secara gratis untuk calon buyer Anda. Mengawali materi kali ini saya menulis dengan kata kebangetan ya. Jadi jika Anda setelah menyimak materi ini namun belum mendapatkan produk atau layanan yang cocok untuk Anda bagikan secara gratis, bisa dipastikan Anda malas. Ya, karena ini saya jelaskan akan secara detail, mudah-mudahan teman-teman paham. Dan jika Anda belum bisa action juga, bisa jadi ada 2 kemungkinan: Anda malas atau Anda tidak memiliki waktu yang cukup untuk berjuang. Nah, saya berikan juga solusinya. Jika Anda malas, Anda harus ingat kata ini ya, kalimat ini. Tidak ada kesuksesan yang dihasilkan dari kemalasan. Yang kedua, jika Anda tidak memiliki waktu, ya Anda sudah tidak ada pilihan lain selain membayar orang untuk mengerjakan materi ini atau mengerjakan tugas ini. Ide-ide segar produk atau layanan yang bisa Anda bagikan secara gratis, ini secara besarnya dulu ya. Pertama adalah mencari di media pencari Google, mesin pencari Google. Kedua adalah cari masalah dengan bertanya ke buyer Anda. Yang ketiga adalah bekerja sama materi dengan orang yang lebih berpengalaman atau senior. Yuk kita bahas satu persatu. Mohon maaf ya, lagi kurang enak badan. Yang pertama, mencari di mesin pencari Google. Menjadi rahasia umum jika mesin pencari Google dapat mencari apapun yang sedang Anda cari. Tugas Anda adalah memfilter informasi yang benar dan salah, atau Anda juga bisa mendapatkan data yang Anda inginkan, baik berbentuk tulisan, foto, video, dan lainnya. Kalau sampai nggak dapat, kebangetan. Oke, video kali ini teman-teman udah paham Google itu perusahaan besar, sudah jutaan traffic yang masuk setiap harinya ke Google. Kenapa nggak Anda manfaatkan? Bisa Anda mencari materi yang berhubungan dengan bisnis Anda. Contohnya, saya memiliki bisnis di Kalibi Store. Bisnisnya adalah tentang kecantikan atau kewanitaan, produk wanita yang sedang hits biasanya yang saya jual. Nah, produk yang saya berikan gratis adalah artikel tentang kecantikan pertama. Yang kedua adalah video tutorial kecantikan. Dan ketiga adalah ebook. Dan yang saya dapatkan dari Google. Banyak informasi yang bisa Anda filter dari Google dan bisa Anda gunakan. Nah, informasi ini baik berbentuk tulisan, foto, video lainnya bisa Anda gunakan menjadi produk gratis. Contohnya Anda buat menjadi electronic book, Anda bisa menjadi buat video tutorial dan lainnya. Kedua adalah cari masalah dengan bertanya ke buyer Anda. Kok mencari masalah ceritanya ya? Tugas kita sebagai penjual adalah memberikan solusi menjadi
solusi melalui produk atau layanan yang kita hadirkan. Itu tugas kita seorang penjual. Jadi penjual adalah orang yang membantu orang lain melalui solusi yang diberikan melalui produk atau layanan yang kita hadirkan. Oleh karenanya, masalah sudah menjadi hal yang lumrah bagi seorang penjual. Karena di dalam masalah tersebut kita bisa memberikan solusi kepada orang tersebut. Masalah yang Anda tanyakan kepada calon buyer Anda wajib berhubungan dengan bisnis yang Anda jalankan ya. Bukan masalah pribadi buyer Anda ya. Jadi teman-teman jangan salah kaprah, jangan malah nanti bertanya kepada calon buyer Anda, kepada buyer Anda. Jadi ini posisinya adalah Anda bertanya kepada orang yang pernah membeli produk Anda. Berarti orang tersebut sudah yakin dengan Anda, sudah kenal juga dengan Anda. Oleh karenanya Anda bisa bertanya berhubungan dengan seperti yang tadi, misalnya saya Kaliwi store ya, kecantikan, berarti saya bisa menanyakan tentang kecantikan. Misalnya contoh, saya bertanya kepada buyer saya, Mbak atau sis atau kakak ya misalnya kalau kecantikan itu, karena kalau untuk kecantikan itu dipegang sama adik saya ya. Apa sih masalah yang sering ditemui oleh wanita pada bagian wajah? Misalnya contoh yang sangat mudah kan, jerawat komedo misalnya ya kan. Nah itu udah ada masalahnya. Nah setelah kita mendapatkan satu masalah, kita tulis. Nah kita jangan bertanya hanya ke satu orang buyer Anda, tanya ke beberapa orang, Anda tulis, dan hasil rekapan tersebut mana masalah yang mayoritas dialami oleh buyer Anda. Nah satu masalah yang paling favorit yang disebutkan oleh buyer Anda tulis. Nah itu adalah materi yang akan Anda buat. Dan selanjutnya Anda bisa buat materi itu dengan mencari sumbernya dari Google, sumbernya dari YouTube, bertanya kepada orang lain, kepada dokter, kepada ahlinya. Yang dimana bisa dipastikan masalah yang telah Anda dapatkan dari buyer Anda adalah masalah yang mayoritas dihadapi oleh calon buyer Anda. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya, mudah-mudahan ya. Jadi buyer Anda tanya ke beberapa buyer Anda, apa sih masalahnya saat ini? Nah, saat orang itu membalas, Anda tulis. Tanya ke beberapa orang, kalau bisa sih lebih dari 20 orang, bagus lagi 100 kayak survei ya. Jadi tanya, nah tulislah masalah yang paling favorit dibicarakan oleh buyer Anda. Nah, masalah tersebut bisa jadi adalah masalah yang mayoritas dialami oleh calon buyer Anda atau buyer Anda. Nah, Anda selesaikan, baik akan menjadi ebook, menjadi materi sharing di grup, atau menjadi video tutorial. Anda bisa cari sumber-sumbernya di beberapa sumber yang tadi sudah sebutkan, seperti di Google, YouTube, tanya kepada ahlinya, tanya kepada senior, dan orang-orang yang lebih berpengalaman lainnya. Yang ketiga adalah bekerja sama materi dengan orang yang lebih berpengalaman. Orang yang berpengalaman seperti apa sih ya? Jadi teman-teman nanya gitu. Bisa yang ahli dan sudah lama berkecimpung dalam bisnis yang Anda jalankan. Bisa senior atau mentor bisnis Anda. Atau Anda bisa bekerja sama dengan cara meminta izin senior Anda untuk mengisi kelas online Anda. Atau Anda juga bisa dengan meminta izin share kembali materi yang pernah senior Anda share kepada Anda. Dengan cara ini Anda dapat menghemat waktu banyak karena materi sudah tersedia, tinggal Anda copy, paste, dan modifikasi aja. Enak ya kalau seperti itu ya. Jadi Anda punya senior, misalnya ada senior bernama Mbak Tanisa misalnya ya. Anda hubungi aja Mbak Tanisa. Halo Mbak Tanisa. Nah, Anda basa-basi, misalnya Anda udah kenal, bisa langsung tembak aja ya ke bahasan yang ingin Anda tanyakan. Boleh nggak, ada waktu nggak, kapan gitu ya, tanya kapan waktunya, bisa nggak sharing di kelas online saya, di grup saya gitu ya kan. Kalau dia oke, boleh di tanggal sekian-sekian, nah Anda boleh siapkan tuh nanti itu untuk sebagai pancingan orang-orang yang bisa masuk ke WhatsApp Anda. Jadi sharingnya adalah di grup WhatsApp. Oke. Nah selanjutnya misalnya Mbak Tanisa itu pernah sharing dengan Anda materi di salah satu grup yang Anda ada di dalamnya. Nah Anda tinggal minta aja ke Mbak Tanisa, Mbak Tanisa boleh nggak sih saya minta materi yang tadi di share, dan ini boleh nggak saya share lagi, misalnya boleh. Nah biasanya orang-orang seperti itu memberikan syarat membolehkan, namun jangan mengganti sumber
dari materi tersebut. Ya, oke. Intinya adalah Anda bisa mengajak senior Anda, mentor Anda ngisi di kelas online Anda atau di grup sharing Anda, namun berhubungan dengan bisnis Anda ya, niche market bisnis Anda. Tentang kecantikan berarti Anda membahas tentang kecantikan ya, bukan membahas tentang bisnisnya ya, tentang produk atau layanan Anda itu yang dibahas. Nah, yang kedua adalah tadi yang sudah saya sebutkan, senior Anda pernah sharing dengan Anda. Nah, Anda boleh ucap senior Anda, Mbak boleh nggak minta materinya untuk saya share lagi kembali kepada orang yang lebih membutuhkan, lebih banyak lagi, manfaatnya banyak loh Mbak, gitu kan. Kalau seperti itu masih orang, wah iya juga nih. Nah, masalahnya ada terkadang kita harus menyebutkan juga sumber yang memberikan materi tersebut, tapi itu tidak masalah. Itu akan membuat Anda lebih cepat menyiapkan materi dibandingkan Anda harus mencari di Google, mencari di YouTube dan tempat lainnya. Ini akan lebih efisien untuk Anda. 3 ide di atas hanya pancingan untuk Anda kembangkan. Itu tidak tiga ide di atasnya bukan mutlak ya, Anda harus ikuti. Banyak ide yang pasti Anda akan dapatkan setelah Anda melihat video ini. Oh iya, bisa ini nih. Oh bisa ini nih. Nah, itu Anda kembangkan, Anda dapatkan, Anda saring, dan Anda bisa dapatkan ide yang lebih segar dan lebih keren lagi. Nah, jenis-jenis produk lainnya yang bisa Anda bagikan secara gratis. Yang pertama e-book, yaitu electronic book, itu seperti buku tapi berbentuk PDF. Gimana sih cara bikinnya Mas? Kalau saya bilang gampang. Kalau saya kan secara masih pemula ya, saya biasanya membuat ketikan di MS Word. Saya buat ketikannya, saya rapihkan, saya beri halaman, saya beri judul dan lain-lainnya, mulai dari penekanan kalimat saya blok, lalu ada kalimat yang saya miringkan, ada yang kalimat yang saya beri garis bawah. Itu semata-mata untuk membuat kalimat menjadi lebih berwarna, kalimat menjadi lebih fokus, dan akan tampilannya lebih baik daripada Anda polos aja, tulisan aja. Dan jika diselipkan gambar akan lebih bagus juga. Siapa sih yang nggak bisa MS Word di zaman sekarang? Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini sudah bisa. Nah, selanjutnya setelah menjadi MS Word, teman-teman bisa langsung buat dalam atau convert menjadi file PDF. Nah, jika teman-teman ingin saya bantu, misalnya Mas, saya sudah buat dokumen MS Word-nya, saya nggak tahu cara membuat jadi PDF-nya, teman-teman kirim aja ke saya dengan hubungi saya, jadi saya bantu menjadi file PDF. Nah, yang kedua adalah kelas sharing. Nah, kelas sharing ini dibagi menjadi 2. Bisa kelas sharingnya hanya satu materi saja selesai pada keluar. Ada juga kelas sharing yang sharingnya itu setiap minggu. Saya pribadi melakukan 2 hal ini juga. Jika saya biasanya sedang melaunching suatu produk, saya atau membantu teman saat launching, saya biasanya membuat kelas sharing yang hanya satu materi masuk. Nah, di beberapa hari kemudian saya hapus grupnya supaya tidak memberatkan teman-teman yang sudah gabung. Nah, saya juga punya 2 grup sharing di WhatsApp, yaitu grupnya rutin setiap minggu saya isi materi dan bisa ngobrol-ngobrol juga di sana. Nah, teman-teman, untuk yang mau menjaring atau memancing orang-orang calon buyer Anda ke WhatsApp Anda, sebaiknya Anda menggunakan cara yang ini dulu aja, sharing satu materi saja. Contohnya Anda mendapat tentang kecantikan, cara mudah membuat muka bebas jerawat dalam 30 hari. Nah, Anda buat kelasnya tuh. Nah, Anda buat di media sosial, Anda share. Kalau mau ikut silahkan komen ya. Seperti caranya nanti teman-teman akan ada detailnya ya. Ini hanya secara gambaran. Seorang yang komen kita inbox, orang yang inbox selanjutnya akan masuk ke ini aja WhatsApp Anda. Nah, saat orang tersebut sudah masuk ke WhatsApp Anda, yang seperti teman-teman paham, nanti Anda juga akan belajar di video selanjutnya. Orang tersebut harus kita save nomornya dulu, kita beri nama. Selanjutnya kita bisa kasih link untuk bisa masuk ke grup. Oke, link untuk bisa masuk ke grup. Anda tidak perlu repot-repot masukkan satu persatu. Itu lama loh untuk seperti itu. Apalagi jika orangnya banyak 100 atau 200, itu akan gempor. Makanya teman-teman bisa kasih link aja. Nanti untuk cara membuat link, mengambil link grup yang sudah Anda buat, nanti akan saya demokan di video ini, namun di bagian akhir ya. Jadi teman-teman jangan lewatkan. Gimana caranya? Untuk yang belum tahu ya, gimana caranya mengambil link grup untuk dibagikan ke orang yang ingin masuk grup.
Namun catatannya adalah Anda harus menjadi adminnya. Jadi Anda yang buat, Anda yang menjadi admin, dan Anda bisa mengambil link untuk orang bisa masuk grup tersebut dan Anda bagikan kepada orang-orang yang tertarik. Yang ketiga adalah Anda bisa membuat video tutorial. Baik itu video tutorialnya Anda hanya simpan di YouTube atau Anda bisa buat di landing page website Anda. Yang penting Anda sudah mendapatkan nomor teleponnya, dan setelah orang itu tersebut kita save nomornya, selanjutnya kita bisa langsung memberikan video tutorial atau linknya. Dan itu teknisnya bisa teman-teman lakukan. Cuman untuk Anda yang ngasih pemula atau lebih mudahnya, teman-teman gunakan dengan cara adalah dengan menyimpan di YouTube. Jadi orang tersebut yang mau menonton tinggal klik YouTube aja, klik link YouTube, masuk ke YouTube, menonton video Anda. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bisa juga produk fisik. Untuk Anda yang memiliki modal yang cukup besar, Anda juga bisa memancing mereka dengan produk fisik. Contohnya saya di Kecantikan gratis pensil alis cetar membahana contohnya ya. Silakan komen di bawah ya, komen, lalu yang komen kita balas di inbox, yuk ambil kesempatan mendapatkan pensil alis cetar membahana dengan WhatsApp saya di nomor ini. Nah, di inbox itu kita nanti jangan melampirkan WhatsApp yang bisa masuk ke WhatsApp kita tanpa link, tanpa nomor telepon, jangan melampirkan link WhatsApp yang bisa langsung masuk ke WhatsApp kita tanpa men-save nomor kita. Nah, untuk nanti materinya di materi selanjutnya di agak akhir ya, saya membuat tutorial bagaimana cara membuat orang bisa masuk ke WhatsApp kita tanpa save nomor kita. Ada di videonya ya, tenang aja itu. Nah, produk fisik ini Anda bisa berikan contohnya giveaway untuk 5 orang. Giveaway untuk 10 orang itu tergantung Anda, tergantung juga modal Anda berapa. Tapi jika Anda yang cekak ya, income-nya atau penghasilannya, Anda bisa melakukan dengan produk yang gratis seperti ebook, kelas sharing, video tutorial. Lagi pula saya juga melakukan hal tersebut dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki kontak sekitar 2.500 lebih. Nah, di situ materinya. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan melihat video cara mengambil link grup WhatsApp jika kita sebagai adminnya. Selamat menonton. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Permana Mega Wicaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video lanjutan dari video sebelumnya ya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya bisa mengambil link grup untuk orang bisa masuk ke grup secara otomatis. Saya memiliki grup mingguan untuk sharing di WhatsApp, yaitu bernama Newbie Ngobrol Bisnis. Nah, teman-teman bisa langsung aja klik di bagian atas. Anda sebagai admin ya, bagian atas diklik. Selanjutnya teman-teman scroll ke bawah dikit, ada tambah peserta, tinggal diklik tambah pesertanya. Lalu Anda biasanya adalah mengambil nama di sini ya, satu persatu. Ini Anda tinggal klik aja undang via tautan. Undang via tautan. Nah, Anda pilih yang salin tautan. Tinggal diklik aja. Klik. Nah, ada tulisan tautan disalin. Nah, selanjutnya teman-teman langsung paste deh ke orangnya. Contohnya saya akan paste ke akun Kalyubi Digital. Oke, ini contohnya. Lalu tinggal kita paste deh. Terus untuk mengeceknya apakah sudah masuk benar ke grup atau tidak, kita klik aja linknya, akan memeriksa undangan. Nah, Anda sudah masuk grup, nah akan langsung masuk ke grup secara otomatis. Baik, itu saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.